Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali Kampus News malam ini kembali hadir untuk menemani Anda dalam edisi Kampus News Petang, untuk menyajikan informasi penting yang aktual dan tentunya faktual seputar dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri. Inilah Kampus News selengkapnya. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil pembelajaran kuliah pada pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perkuliahan ini berlangsung pada hari Selasa tepatnya tanggal 9 September 2025 yang diampu langsung oleh dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Sobat KPI, perkembangan kegiatan akademik di kampus tidak pernah berhenti. Setiap pertemuan, setiap mata kuliah selalu melahirkan cerita, pengalaman, dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Begitu juga dengan apa yang akan saya sampaikan. Begitu juga apa yang saya akan laporkan pada kesempatan kali ini. Sebuah informasi dari ruang perkuliahan yang tak kalah menarik untuk disimak. Sobat KPI, di era informasi saat ini, berita menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Berita bukan sekedar berita. Berita bukan sekedar cerita, melainkan laporan mengenai suatu peristiwa yang aktual, faktual, penting, dan menarik. Dengan kata lain, berita adalah informasi yang mampu menjawab rasa ingin tahu publik. Kemudian Pak Adi juga meminta kepada 5 mahasiswa untuk kesediaan praktek simulasi siaran berita. Dalam praktek tersebut, peran dibagi menjadi beberapa bagian, yakni news anchor, reporter, narasumber, serta kameramen atau wartawan. Simulasi dimulai dengan peran news anchor yang berdiri di kelas membacakan naskah pembuka seolah-olah sedang menyiarkan berita secara langsung di televisi. Setelah itu, peran reporter mengambil alih jalur berita dengan gaya reportase langsung dari lapangan. Reporter menyampaikan informasi yang dilanjutkan dengan sesi wawancara bersama narasumber. Narasumber yang berperan sebagai mahasiswa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dari sini, mahasiswa belajar bagaimana pentingnya memberikan jawaban yang singkat, padat, namun tetap jelas saat diwawancarai. Sementara itu, peran kameramen atau wartawan mendokumentasikan jalannya simulasi. Mereka mengatur sudut pengambilan gambar, menyesuaikan fokus kamera, dan memastikan setiap adegan terekam dengan baik. Namun tidak semua peristiwa bisa disebut berita. Hanya peristiwa yang memiliki nilai beritalah yang layak diangkat ke hadapan khalayak. Nilai berita itu antara lain magnitude atau besarnya peristiwa yang menggemparkan, proximity atau kedekatan dengan audiens, aktualitas, dampak, keunikan, hingga konflik, human interest maupun kejutan yang tidak terduga, seks, dan informasi. Bayangkan saja Sobat KPI, sebuah peristiwa besar di sekitar kita tentu akan terasa lebih penting dibanding kejadian kecil di tempat yang jauh dari jangkauan. Setiap berita sudah pasti informasi, tetapi setiap informasi belum tentu berita. Selain itu, syarat sebuah berita juga harus dipenuhi, yaitu harus aktual, faktual, penting, menarik, serta seimbang. Aktual artinya sesuai dengan waktu yang masih hangat-hangatnya, faktual berarti sesuai dengan kenyataan, penting berarti menyangkut kepentingan publik, menarik berarti bisa memikat perhatian pembaca atau pemirsa, dan seimbang berarti menyajikan informasi secara adil, tidak berat sebelah. Pemirsa, jenis-jenis berita dalam jurnalistik pun sangat beragam. Ada straight news, yaitu berita langsung yang mengutamakan kecepatan, biasanya disajikan segera setelah peristiwa terjadi. Biasanya pembawaannya begitu formal. Lalu ada soft news, berita ringan yang lebih menekankan sisi human interest atau sisi kemanusiaan. Pembawaannya lebih santai. Selanjutnya ada future news, yang berita disajikan dalam bentuk kisah atau cerita dengan gaya bertutur yang lebih hidup. Dan yang terakhir adalah in-depth news, yaitu liputan mendalam yang disertai analisis tajam dan data-data lengkap, sehingga memberikan pemahaman komprehensif bagi masyarakat. Tentu dalam menyusun berita, seorang jurnalis membutuhkan bahan baku utama yaitu informasi, dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah melalui wawancara. Ada berbagai macam wawancara yang bisa dilakukan. Misalnya, wawancara tertutup yang hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ada pula wawancara terbuka yang memberikan ruang lebih luas bagi narasumber. Selain itu dikenal juga wawancara konferensif. Ada wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, hingga wawancara bebas. Semua metode itu dipilih sesuai kebutuhan liputan dan karakter narasumber yang dihadapi.
tidak kalah penting, Sobat KPI, seorang jurnalis juga harus memahami perbedaan antara isu dan fakta. Isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan, namun sudah menjadi perhatian publik dan siap untuk mengambil keputusannya. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang nyata, objektif, dan dapat diverifikasi oleh siapapun. Dari perpaduan isu dan fakta inilah berita yang berkualitas dapat tercipta. Sobat KPI, proses reportase sendiri dibagi ke dalam 3 tahapan. Pertama adalah praproduksi. Tahapan ini berupa perencanaan liputan yang biasanya dimulai dengan rapat redaksi. Dalam rapat tersebut ditentukan topik liputan, siapa saja narasumber yang akan diwawancarai, serta sudut pandang berita yang akan diambil. Riset juga dilakukan pada tahap ini, baik melalui internet, buku, majalah, maupun observasi lapangan. Semakin dalam riset dilakukan, semakin matang pula liputan yang akan dihasilkan. Tahapan kedua adalah produksi, yaitu proses peliputan langsung di lapangan. Pada tahapan ini, seorang jurnalis dituntut memiliki keterampilan berkomunikasi, terutama saat berhadapan dengan narasumber. Ada narasumber yang mudah ditemui, ada pula yang sulit dijangkau. Disinilah seni berkomunikasi seorang reporter diuji, mulai dari membuat janji, mendekati orang terdekat narasumber, hingga mencari cara agar narasumber bersedia memberikan informasi. Dan terakhir, tahapan pasca produksi. Tahap ini meliputi pengumpulan semua data yang sudah diperoleh, proses editing, evaluasi, hingga distribusi berita ke publik. Disinilah berita benar-benar dipoles agar siap disajikan secara utuh, jelas, dan dapat dipahami oleh audiens. Kemudian Pak Adi juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat kelompok 5 orang untuk mempraktekkan menjadi news anchor, reporter, narasumber, dan kameramen. Tugas ini dipraktekkan setiap minggunya dengan durasi minimal 20 menit. Dari tugas ini, mahasiswa kedepannya memperoleh pengalaman langsung mengenai proses produksi berita, mulai dari membaca naskah di studio, melaporkan informasi di lapangan, melakukan wawancara, hingga merekam gambar sebagai dokumentasi. Tugas ini diharapkan mampu menumbuhkan keterampilan jurnalistik mahasiswa, khususnya dalam memahami peran masing-masing dalam sebuah produksi berita. Dan Sobat KPI, itulah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kampus News petang ini. Saya Muhammad Shalul Fikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.